Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah minggu pada hari ini dengan bangkit berdiri. Ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan yang kita tandai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW dengan sukacita, semangat dan kesungguhan. Marilah kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian dan sembah kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 344 bait yang pertama. Ingat akan nama Yesus. Kidung Jemaat 344 bait yang pertama. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Biarlah setiap kita menghayati dan mengimani bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta yang kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup kiranya menyertai dan melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Juga hamba-Nya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah karena saat ini kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW. Hari kebangkitan kita, hari pembangunan kita sebagai gerejanya Gusti. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya, menuju kemenangan sejati. Oleh karena itu Rasul Paulus bersaksi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan Kidung Jemaat 441, Ku ingin menyerahkan, dan biarlah kita boleh menyerahkan keberadaan kita secara utuh di dalam tangan kuasa Tuhan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku
hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan didahului dengan pembacaan Alkitab dan doa yang akan dipimpin dan dihantar oleh salah seorang anggota majelis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Tapi sebelum saya membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, karena kasih dan kemurahan Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sekalipun di dalam kehidupan kami sering kali mengecewakan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan membukakan hati kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan benar-benar bisa kami terima, kami pahami, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Hardian Trias Moroadi yang akan menyampaikan firman-Mu, kami juga memohon kiranya Tuhan berikan roh, hikmat, akal budi, dan biarlah apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Maka yang berbahagia ialah setiap kita yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam damai sejahtera dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bagaimana kabar panjenengan? Harapannya apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara tetap semangat.
Bapak Ibu Saudara, Injil Matius 4 ayat 13 sampai 21 ini yang menjadi bacaan kita pada hari ini sebenarnya memiliki kontras yang menarik jika dibandingkan dengan bacaan sebelumnya, Injil Matius 4 ayat 1 sampai 12. Jadi kisahnya sama-sama perjamuan makan, tapi berbeda. Sebab yang pertama, Matius 4 ayat 1 sampai 12 ini perjamuan makan yang diadakan dan dipimpin oleh Herodes. Lokasinya di kerajaan yang megah. Yang menghadiri adalah orang-orang yang arogan dan semangatnya mengancam kehidupan. Bahkan di akhir dikisahkan Yohanes Pembaptis dieksekusi mati. Sementara perjamuan yang kedua dipimpin oleh Gusti Yesus dalam Injil Matius 4 ayat 13 sampai 21. Lokasinya bukan di kerajaan yang megah tapi di pinggir Danau Galilea, di tempat yang sunyi. Yang menghadiri adalah orang-orang kecil dan semangatnya bukan mengancam kehidupan, melainkan sebaliknya merawat kehidupan. Dan bagian ini Bapak Ibu Saudara, Injil Matius 4 ayat 13 sampai 21 ini mengingatkan kita bahwa tangan Tuhan sendirilah yang memberi kita makan. Tangan Tuhan sendiri yang memberi kita makan. Sebagaimana Tuhan yang juga memberi makan umat Israel di padang gurun dengan roti mana itu. Dan yang menarik di dalam bacaan kita yang sudah terkenal ini, Gusti Yesus yang memberikan makan 5.000 orang ini, dikisahkan dan kita bisa mencermati di situ bahwa Tuhan memberi makan kehidupan, memberi makan dunia melalui upaya bersama yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi Tuhan memberi makan dunia, kehidupan kita semua melalui upaya bersama yang dilakukan oleh umat manusia. Mari kita memperhatikan bersama ayat 16 sampai ayat 19. Gusti Yesus berkata begini, kamu harus memberi mereka makan. Ini ungkapan Gusti Yesus kepada para murid. Kamu harus memberi mereka makan. Dan kemudian jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian Gusti Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku begitu. Dan setelah orang banyak duduk di ayat 19, Gusti Yesus kemudian mengambil 5 roti itu dan kemudian 2 ikan itu juga diambil. Lalu Gusti Yesus menengadah ke langit, lalu mengucap berkat, memecah-mecahkan roti. Dan ini yang menarik, Gusti Yesus memberikannya kepada para murid. Lalu muridnya membagi-bagikan. Jadi Gusti memberi makan dunia melalui tangan manusia yang mau saling berbagi. Gusti memberi makan dunia melalui tangan manusia yang mau saling berbagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, di tengah dunia ada jutaan orang yang harus tidur di malam hari dengan rasa lapar dan tanpa kepastian. Jadi nggak tahu besok itu bisa makan, mereka bisa mengunyah makanan atau enggak. Dan jika kita bicara tentang makanan, maka kendala dalam memberi makan dunia itu tidak terletak pada produktivitas bumi ciptaan Tuhan. Bukan. Melainkan kendalanya ada pada diri kita, pada ketamakan manusia. Yang membuat diri kita, yang membuat kelompok, yang membuat bangsa, kemudian memilih mau menang sendiri, dan dengan tega memerangi sesama, mengorbankan sesama. Kendalanya terdapat pada kehendak politik yang tidak berpihak kepada orang miskin, sistem ekonomi yang menyingkirkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang meminggirkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kendalanya. Maka
langkah pertama untuk mengeliminasi, langkah pertama untuk menyingkirkan, untuk mengatasi kelaparan adalah mengaku dosa. Pengakuan dosa yang harus kita berlakukan secara universal. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Mampukan kami untuk merawat kehidupan. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Dan di dalam hari raya pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan di bulan Agustus yang kemudian nanti kita akan rayakan dan tandai melalui perjamuan kudus, kita kembali diingatkan bahwa gereja kita pernah pecah gara-gara masing-masing pihak memilih jalannya sendiri, mau menang sendiri. Sehingga rela mengorbankan sesama ketimbang mengorbankan dirinya sendiri. Jadi gara-gara nuruti nafsu, gara-gara nuruti keakuan, gereja kita, GKJW pernah pecah. Namun karena pertolongan Tuhan di dalam Sang Roh Kudus, kita dimungkinkan, kita dimampukan untuk kembali menyatu. Maka Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari menghadirkan tanggung jawab untuk menjadi keluarga, untuk menjadi persekutuan yang gemar berbagi, khususnya di tengah konteks pandemi. Berbagi apa saja? Berbagi makanan, berbagi perhatian, berbagi kasih. Supaya kemudian sungguh kita boleh menjadi rekan kerja Tuhan Allah yang turut serta dalam memberi makan dunia. Dan biarlah dengan berbagi makanan, berbagi cinta, berbagi perhatian, keluarga kita boleh menjadi keluarga yang menampakkan suasana kerajaan surga secara nyata. Sebab anggota keluarganya saling memperhatikan dan mau berbagi satu sama lain. Tuhan memberkati. Sang Kristus Yesus menguatkan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memperbarui pengakuan iman kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dalam persidangan Majelis Agung yang pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Tuhan Allah memampukan Gereja Kristen Jawi Wetan untuk bangkit dan bersyukur atas keberadaannya setelah melampaui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur tidak selalu berjalan dengan baik. Ada saat-saat ketika umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patut disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui, dan Tuhan sendiri telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang mari kita ungkapkan syukur kita
dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Sang Kristus Yesus Tuhan telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, saat ini mari kita menghampiri, datang ke meja perjamuan untuk menerima anugerah Tuhan Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan GKJW. Dan mari kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 35, Tercurah Darah Tuhanku, dan biarlah nyanyian ini boleh menghantar kita pada pengakuan dosa. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Sungguh layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Kini Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah, dan mari kita mengenang yang demikian. Ketika melakukan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan kemudian membagikannya kepada para murid sembari berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Pakailah ini sebagai peringatan akan hidup, karya, kematian, kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah."
Dan ketika Gusti Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan, Gusti Yesus mengungkapkan bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Pakailah dan perbuatlah ini sebagai sarana untuk mengenang akan hidup, karya, kematian, kebangkitan, dan pengharapan akan kedatanganku. Maka kini terimalah dan minumlah. Bapak Ibu Saudara, mari kita undur dari meja perjamuan ini dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang mengungkapkan bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Kini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur. 2 Korintus pasal 8 ayat 2 mengungkapkan demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita kumpulkan persembahan syukur, persembahan minggu kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama masuk dalam doa syafaat, kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dianugerahi kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah bersama keluarga kami. Dan kami juga Tuhan anugerahi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW yang kami bersama tandai melalui perjamuan kudus. Kami bersyukur atas keluarga, kami bersyukur atas persekutuan, kami bersyukur atas kehidupan. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk boleh setia menjadi rekan kerja Tuhan Allah yang mewartakan kebaikan secara nyata melalui perilaku kami di tengah dunia. Maka saat ini Tuhan, jika baru saja kami kumpulkan persembahan minggu, persembahan syukur, perjamuan kudus, kiranya persembahan itu boleh berguna dalam menunjang pelayanan, khususnya pelayanan diakonia dan marturia, pelayanan cinta kasih dan upaya kami untuk bersama-sama bersaksi. Dan saat ini kami juga rindu berdoa bagi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada yang tengah mengalami derita, yang tengah mengalami kesusahan. Kami memohonkan pertolongan, kami memohonkan kekuatan, serta mampukanlah kami Tuhan untuk boleh menghadirkan kepekaan. Sebab Tuhan sebenarnya selalu rindu menggunakan kami, memakai tangan dan kaki kami sebagai sarana pertolongan Tuhan secara nyata di tengah dunia. Dan biarlah sejak dari keluarga kami boleh belajar untuk berbagi dalam banyak hal,
berbagi makanan, berbagi perhatian, berbagi cinta kasih, supaya suasana kerajaan surga, kerajaan Allah boleh mewujud melalui kehadiran keluarga kami. Kami juga rindu menyerahkan Bapak Ibu kami, kaum Adiyuswa di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami memohonkan pertolongan Tuhan, kami memohonkan penyertaan Tuhan, kami memohonkan kesehatan, pengayoman, kesabaran. Demikian pula dengan keberadaan anak-anak kami yang menghadapi tantangan baru di tengah keharusan mereka untuk bersekolah secara online. Kami memohonkan semangat, daya juang. Kami memohonkan kemampuan untuk tetap fokus, menempa diri sebaik mungkin. Dan kami memohonkan juga hikmat, kesabaran, bimbingan yang bersumber dari Sang Roh Kudus untuk para orang tua yang setia mendampingi para anak. Terkait dengan pekerjaan yang kami lakukan di tengah semua tantangan yang dimungkinkan terjadi oleh karena pandemi COVID-19 ini, kami tetap meyakini bahwa pengayoman Tuhan menjaga setiap kami. Biarlah dengan penuh kewaspadaan kami memberlakukan protokol kesehatan, menjaga diri kami, seiring dengan semangat merawat kehidupan yang Tuhan teladankan di dalam Sang Kristus Yesus. Dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi, kami tidak pernah jauh dari kasih Tuhan di dalam Sang Kristus Yesus melalui Sang Roh Kudus. Kami serahkan juga Tuhan saudara-saudari kami yang sakit, yang kurang baik kondisi tubuhnya. Kami memohonkan ketentraman, ketenangan. Kami memohonkan damai sejahtera dan pemulihan. Dan kiranya yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan saja yang nyata. Demikian pula dengan keberadaan persekutuan kami, Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Sukolilo. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa secara ragawi, secara fisik di gedung gereja, namun sejatinya di dalam kasih Tuhan yang melampaui semua sekat dan batasan, kami tak pernah terpisahkan. Cinta kami di dalam Sang Kristus Yesus melampaui semua batasan yang fana. Maka mampukanlah Tuhan kami untuk boleh tetap mengarahkan diri kepada Tuhan, sembari membangun semangat paseduluran, semangat persekutuan sebagai orang percaya, kumpulan umat percaya yang terhimpun dalam Gereja Kristen Jawiwetan. Kami juga rindu menyerahkan bangsa dan negara kami serta pergumulan yang dialami oleh dunia kami. Kami memohonkan yang terbaik dan kiranya kebaikan Tuhan saja yang senantiasa melingkupi. Sebab sejatinya kami selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai keberadaan kami, keberadaan dunia kami. Maka tak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dan kiranya kami selalu dimampukan untuk menghadirkan rasa syukur itu setiap hari. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami rindu mengakhiri dengan bersama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya
kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Kini Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah dan pergilah dalam damai sejahtera. Saling melayanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan yang mengungkapkan bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa apapun yang terjadi Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganku. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kini mari kita menerima berkat yang bersumber dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan dan Sang Roh Kudus sumber penghiburan. Kiranya melingkupi, menguatkan, menyertai Bapak Ibu Saudara dari hari ini hingga kekal selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.